Selamat sahabat adik-adik, salam jumpa lagi dalam pelajaran sekolah sahabat kita hari ini. Ya, hari yang sangat gembira apabila sahabat telah tiba. Sebelum kita belajar firman Tuhan, baiklah kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga karena Engkau begitu baik. Engkau maha kuasa, Engkau maha besar, namun demikian Engkau rela mati agar kami dapat diselamatkan. Ajarilah kami untuk belajar menurut. Ajarilah kami untuk tetap percaya kepada Yesus sebagai Mesias dan Juru Selamat. Dalam nama Yesus yang menjadi Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, selamat sahabat. Tentu kalian senang hari ini karena kita dapat belajar dari firman Tuhan. Pelajaran sekolah sahabat kita tentang dari nabi menjadi tahanan. Kasihan ya adik-adik, seorang nabi menjadi tahanan di penjara. Dengan ayat hafalan yang terdapat dalam Matius 11 ayat 10. Matius 11 ayat 10, karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Lihatlah, katanya. Ada tertulis, aku menyuruh utusanku berjalan mendahului kamu. Supaya apa? Mempersiapkan jalan bagi Yesus. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita menyatakan bahwa orang utusan itu yaitu Yohanes. Yohanes yang berkhotbah di padang belantara. Yohanes yang seorang nabi yang setia, yang rajin, yang sehat. Namun demikian adik-adik, pengajarannya terhenti. Khotbahnya terhenti karena seorang menjebloskan dia ke dalam penjara. Itulah sebabnya judul pelajaran kita mengatakan dari nabi menjadi tahanan. Dengan poin penting yang harus kita ingat bahwa kita dapat datang kepada Allah dengan keraguan-raguan, tetapi Allah mau kita percaya kepadanya walaupun tidak mendengar tentang dia, tidak mendengar langsung tentang dia, tidak melihat langsung, tetapi kita yakin Yesus adalah Mesias. Dan benar, banyak orang-orang bertobat karena Yohanes menunjukkan kesalahan mereka. Tetapi berbeda dengan seorang ini. Ia adalah Herodes yang ditegur oleh Yohanes karena kesalahannya mengambil istri saudaranya, Herodias. Oleh sebab itu, Herodes menyuruh orang untuk menangkap Yohanes dan memenjarakan dia. Terhentilah khotbahnya, dan di dalam penjara, dalam kesendiriannya, di dalam kesunyiannya, hanya dia sendiri, dia mendengar pekerjaan Tuhan Yesus. Banyak orang yang telah mengikut Yesus, tetapi dia masih sedikit meragukan, dan dia menyuruh muridnya untuk menemui Yesus. Katakan kepada Yesus, apakah dia Mesias yang dijanjikan itu? Nah, mereka pergi mencari Yesus. Dan benar, di dalam keseharian Yesus, dia sangat sibuk mengajar orang. Kalau ada yang sakit disembuhkan, kalau ada yang tuli dan bisu bisa berkata-kata lagi. Orang yang lumpuh berjalan, bahkan ada seorang yang berpenyakit kusta memohon kepada Yesus, sembuhkanlah aku. Itu pun disembuhkannya. Bahkan ada orang yang mati, Yesus membangkitkan dia dari antara orang mati. Murid-murid Yesus juga bersama-sama dengan dia. Dan lebih banyak orang mengikut Yesus. Sementara murid Yohanes dengan penuh kekecewaan di dalam hati mereka bertanya kepada Yesus, apakah engkau Mesias
yang dijanjikan itu? Itulah pertanyaan yang dibawa oleh murid-murid Yohanes dari Yohanes untuk Yesus. Yesus tidak menjawab apa yang ditanyakan. Dia bilang, lihat saja apa yang dilakukannya. Dari pagi sampai petang, Yesus bekerja, menolong orang-orang, memberikan penghiburan kepada yang sedang sedih dan sakit hati, dan memberi kesembuhan kepada orang-orang yang sakit. Yesus tidak menjawab langsung pertanyaan murid-murid Yohanes, apakah Yesus itu Mesias. Yesus hanya mengatakan kepada mereka, lihatlah apa yang aku lakukan dari pagi sampai malam seperti ini. Dan mereka mengakui bahwa hanya dengan kuasa Tuhan saja Yesus dapat melakukan pekerjaan yang besar itu, menyembuhkan orang dan membangkitkan orang mati sekalipun. Sekarang murid-murid itu penuh keyakinan bahwa Yesus adalah Mesias itu. Mereka cepat-cepat kembali bertemu dengan Yohanes dan mengatakan kepada Yohanes apa yang Yesus lakukan sepanjang hari. Dia katakan ada orang sakit disembuhkan, yang buta dapat melihat, yang tuli dapat mendengar, yang lumpuh dapat berjalan, orang yang sakit hati diberikan penghiburan, yang miskin diberi penghiburan daripadanya, bahkan yang mati telah dibangkitkannya. Itu adalah bukti bahwa Yesus adalah Mesias yang telah dijanjikan itu. Sekarang Yohanes sangat yakin Yesus adalah Mesias. Setelah murid-murid itu pulang, Yesus mengumpulkan murid-muridnya dengan satu pesan, mengatakan, berbahagialah orang yang percaya walaupun dia tidak melihat. Dan Yesus mengatakan bahwa Yohanes adalah seorang nabi yang sangat luar biasa. Walaupun pekerjaannya singkat, dia adalah seorang yang duduk dalam kerajaan Allah di surga. Dia adalah nabi yang besar, nabi yang menyediakan jalan bagi Yesus. Adik-adik, pelajaran penting bagi kita. Seringkali kita kadang-kadang ragu akan keberadaan Yesus dalam hidup kita. Tetapi Yesus meyakinkan kita, Dia ada setiap saat untuk kita, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, dan memberikan janji bagi kita. Dia akan datang kembali menjemput kita, agar kita boleh tinggal bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaannya. Jadi adik-adik, Yohanes menyediakan jalan bagi Yesus. Kita juga akan menjadi sama seperti Yohanes, menyediakan jalan untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Jangan pernah ragu-ragu bahwa Yesus adalah Tuhan kita, Juru Selamat kita, yang mau menolong kita di dalam kehidupan kita. Jangan ragu, walaupun kesulitan akan kita alami, mungkin masuk di dalam penjara, mungkin kesunyian ada, tetapi Yesus hadir dalam hidup kita. Adik-adik, mari kita berdoa. Yesus, terima kasih pelajaran pada pagi ini. Tolonglah kami untuk percaya Yesus adalah Mesias yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh selalu yakin bahwa Yesus adalah gembala kami yang baik, yang selalu memimpin kami dan memberikan kekuatan dan kesehatan. Biarlah Roh Suci mengajar kami untuk setia kepada Tuhan, menyingkirkan semua keraguan-raguan tentang kebesaran Yesus. Ampuni kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Selamat Sabat adik-adik, salam jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati ya.